Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Di pembelajaran 1 ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP mulai halaman 47 sampai dengan 55. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti ada daftarnya di sini adik-adik. Nah, misalnya sekarang kan kita kelas 3 ya. Jadi bisa klik di kelas 3, playlist kelas 3, klik biru-birunya di sini. Nanti kita akan masuk ke playlist kelas 3. Nah, seperti ini. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 3 tema 3, berarti klik klik di sini ya. Nah, di sini jadi nanti akan ada daftar di sebelah kanan adik-adik. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal lihat saja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Nah, kita mulai adik-adik. Nah, di subtema 2 ini kewajiban dan hakku di sekolah ya. Nih, seperti contoh di sini ada Siti dan kawan-kawan. Ini Dayu, Siti, Beni, Udin, Lani, dan ini siapa ya? Dayu, Siti, oh ini Meli kalau nggak salah. Bukan deh, nggak tahu ini kayaknya nggak ada nih di tokoh-tokoh tematik. Nah, ini bermain bersama teman, menjadi anak pintar, jajanan sehat, kelas bersih, senang di sekolah. Ya, nah kita baca dulu ya adik-adik. Sekolah adalah tempat, Karina aktifkan penanya dulu. Nah, sekolah ada tempat anak-anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Apa yang harus dilakukan agar kamu senang di sekolah? Nah, adik-adik, anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Apa yang bisa kamu lakukan menjadi anak yang pintar? Nah, kita baca ya. Di sini ada judul bacaan rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak-anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga anak yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Nah, adik-adik, semua anak pasti ingin pintar ya, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu, banyaklah membaca dan berlatih, jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, adik-adik amati teks rahasia anak pintar tadi, lalu garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah ya, sebutkan. Nah, ini Kak Arina akan meng-highlight ya dengan warna merah untuk kalimat-kalimat yang merupakan masalah. Nah, yuk kita mulai, kita cari dulu ya adik-adik. Yang pertama, sebentar, kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya penyelesaian masalahnya kan tadi menjadi anak pintar ya, cara menjadi anak pintar. Nah, nih ya, nih inilah rahasianya. Jadi dengarkan saat guru menjelaskan, ya itu satu. Kemudian kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Dua, kemudian yang ketiga adalah banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Kemudian bertanyalah kepada guru, ya. Kemudian atur waktu belajar dengan baik dan bertemanlah dengan banyak orang. Nah, ini adik-adik ya.
Oke, nanti disebutkan ya, boleh di depan kelas atau misalnya dengan Bapak guru ya, tergantung, arahan dari Bapak Ibu guru. Berikutnya, bisakah kamu memberi saran agar temanmu memperoleh haknya? Nah, ini ada pernyataan berikut ya. Yang pertama ada Udin. Udin itu ingin pandai tentang alam sekitar, tapi dia tidak memiliki banyak buku adik-adik. Jadi saran kita apa nih? Nah, saran kita adalah yang pertama, sebaiknya Udin itu mengunjungi perpustakaan ya, karena di sana terdapat banyak buku yang bisa dipinjam. Ya, karena kalau misalnya belum punya buku kan berarti harus beli buku banyak dan itu harus mengeluarkan uang dan waktu lagi. Nah, yang bisa langsung adik-adik bukan miliki ya, tapi bisa adik-adik baca adalah ke perpustakaan. Bukunya tuh banyak sekali dan juga itu gratis bisa dipinjam. Ada yang gratis, ada yang bayar, tapi tidak semahal kalau kita beli buku ya. Nomor 2, Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis tapi raketnya rusak. Nah, apa yang harus dilakukan Lani? Nah, sebaiknya Lani membeli raket baru atau jika tidak mampu, sebaiknya Lani meminjam pada temannya yang memiliki raket, ya. Kemudian Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari Day Guru menarinya Dayu itu sedang sakit. Nah, berarti sebaiknya Dayu berlatih menari sendiri dulu atau meminta bantuan guru lain untuk mengajarinya menari ya. Lalu yang kelima, Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Nah, saran kita untuk Siti adalah sebaiknya Siti mulai berlatih membaca puisi yang baik. Ya, Siti dapat berlatih secara langsung maupun melihat video orang yang membaca puisi. Ya, jadi saat ini banyak sekali video-video yang mengajarkan kita melakukan banyak hal ya. Seperti Kak Arina kan sekarang memberitahu kunci jawaban, kemudian juga mendeskripsikan atau menjelaskan jawaban-jawaban tersebut ya. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, lalu Edo ingin berhasil dalam belajar. Edo selalu sibuk. Nah, mau belajar tapi sibuk bermain ya. Nah, saran kita untuk Edo adalah sebaiknya Edo mengurangi waktu bermain dan lebih mementingkan belajar daripada bermain. Ada waktunya kita bermain, tapi ada waktunya kita belajar. Dan sebagai anak, kita seumur adik-adik ya, tugasnya utama adalah belajar, bukan bermain. Jadi dikurangi bermainnya. Nah, berikutnya Beni membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas, sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Beni berpendapat mereka wajib menghemat kelas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saranmu? Nah, ini ya. Sarannya adalah sebaiknya ibu guru tidak perlu memberi kertas baru karena untuk kegiatan kelas bisa menggunakan kertas bekas. Jadi betul sekali, sebetulnya betul juga saran dari Beni ya bahwa harus menghemat, wajib menghemat kertas atau kalau misalnya kertas, satu kertas sudah dipakai belakangnya belum, itu disimpan dulu supaya nanti bisa digunakan lagi untuk menulis berikutnya ya. Nah berikutnya bantulah Beni menentukan banyak kertas di awal yang terpakai. Ya, perhatikan contoh berikut. Wah, contohnya nih kosong ya adik-adik ya. Karina berikan contoh aja. Tadi ada 500 kan ya awal kertasnya. Ya, kertasnya tuh ada 500. Berarti kita bisa menggunakan 500 dulu. Lalu kertas kalau sisanya 40 coba kita lihat. Ya, kalau sisanya 40 berarti kita bisa kertas terpakainya adalah 460 ya. Nah, yuk kita buat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tentukan banyak kertas di awal dan banyak kertas dipakai. Ini tuh kertas di awal ya. Ini kertas di awal. Kita ngikutin soal aja nih kertas di awal. Yang di sini itu kertas terpakai. Kita tulis dulu. Yuk, kita mulai, mungkin Karina akan buat tadi yang 500 kan udah di sini, Karina akan buat kalau dia adalah 600 ya. Berarti yang terpakai adalah 560, lalu kalau kertasnya awalnya 400 berarti terpakainya adalah 360, kalau 300 terpakai 260,
Kemudian kalau 200 berarti terpakainya 160. Lalu misalnya kalau awalnya 700 terpakainya adalah 660. Jadi bebas angkanya adik-adik ya, kalau yang penting kalau dikurang yang bagian di awal dengan yang terpakai hasilnya adalah yang 40 ya. Buatlah satu kemungkinan permasalahan lain. Nah, kemudian tentukan banyaknya kertas tersisa. Lalu buat perkiraan kertas tersedia di awal dan yang terpakai. Ini ada contohnya. Oh, ini 1.200 ya adik-adik Karina kurang 0. Betul betul betul. Karena ini terpakai ya, bukan ditambah. Nah, yuk kita baca. Udin membeli 2 rim kertas. Setelah ia menggunakan untuk membuat tugas sekolah, kertas yang tersisa adalah 120 lembar. Berapa lembar kertas yang ia gunakan untuk membuat tugas sekolah? Buatlah 5 kemungkinan lain. Ya, tentukan banyaknya kertas di awal, tentukan banyak kertas terpakai. Ini yang di awal ya. Ini yang terpakai. Yuk kita mulai dengan kemungkinannya. Yang pertama 1000 dikurang 880. Ya hasilnya 120. Lalu 800 dikurang 680 yaitu 120. 900 dikurang 780 120. 850 dikurangi 730 yaitu 120. Lalu 950 dikurangi 830 120 ya. Nah, kamu berhak mendapatkan kertas, kamu memiliki kewajiban untuk berhemat ya. Nah, berikutnya adik-adik, setiap siswa wajib aktif di sekolah ya. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin. Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari ya. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar. Kamu bisa berlatih seperti Lani dan teman-temannya. Nih kita lihat ya latihan gerakan kaki yaitu caranya yang pertama berdiri tegak seperti ini, seperti Dayu. Lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan ya, seperti ini nih, berputar ke kanan, balik lagi ke posisi awal. Hitungannya adalah 8 hitungan. Lalu yang kedua loncat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Meloncat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan ya. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Ya, nih contohnya seperti ini. Lalu melompat ke kiri 2 kali, berputar ke kiri 4 hitungan, melompat ke kanan 2 kali, berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi lagi sampai 4 hitungan. Lalu kembali lagi ke gerakan pertama. Nah, kita juga bisa menciptakan gerakan kaki sesuai keinginan kita ya adik-adik ya. Nah, yang berikutnya agar pandai menari kamu harus semangat berlatih. Berkreasilah dengan gerakan-gerakan yang Dayu lakukan. Buat gerakan dinamis dan energik hingga menjadi gerakan tari. Peragakan sambil menyanyikan lagu daerah. Nah, ini seperti ini ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!